Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakla Fadila, NPM 18130240004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi perairan dan menjadi habitat bagi ikan dan biota laut lainnya. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat dinamis, namun sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kondisi dinamis terumbu karang ditandai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam komunitas serta adanya interaksi yang kuat antara biota karang dan biota penghuni terumbu lainnya, serta kondisi abiotik lingkungannya. Yang kedua adalah karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, temperatur tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan suhu stabil. Suhu sangat mempengaruhi kecepatan metabolisme, reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang. Yang kedua adalah kadar garam tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Umumnya, terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas di permukaan. Yang keempat adalah kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Syarat utama bagi karang untuk tumbuh dan berkembang secara aktif adalah keberadaan cahaya. Yang kelima, gelombang. Gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Yang keenam, arus. Arus merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan karang. Arus ini akan berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Tetapi arus juga berdampak buruk karena arus dapat menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Yang ketujuh adalah sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Yang kedelapan adalah substrat. Substrat keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. Sifat substrat yang keras, larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Jenis dan tipe terumbu karang. Ada dua jenis terumbu karang, yaitu terumbu karang keras seperti brain coral dan elkhorn coral. Merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang ini sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Berikut ini adalah gambar contoh dari elkhorn coral. Yang kedua adalah terumbu karang lunak seperti sea fingers dan sea whips, tidak membentuk suatu karang. Contohnya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah interaksi di ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada dua yang terbagi atas. Yang pertama, interaksi yang sifatnya sederhana, hanya melibatkan dua jenis biota atau dari spesies yang sama atau berbeda. Nah, beberapa aspek interaksi sederhana ini yaitu pertama, persaingan.
Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dengan karang lunak, juga koloni karang batu dengan koloni bulbabi, serta persaingan memperoleh makanan. Yang kedua adalah pemangsaan. Pemangsaan atau predasi pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti Acantha's terplanci, ikan dari famili Chaetodontidae dan Tetraodontidae. Yang ketiga, grazing. Pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivor. Yang keempat, komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan simbiosis yang terjadi antara dua organisme di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa, seperti yang terjadi pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. Yang kelima, mutualisme. Simbiosis mutualisme pada ekosistem terumbu karang merupakan hubungan yang erat antara karang batu dengan Zooxanthellae anemon dengan ikan giru. Yang kedua adalah interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Selanjutnya adalah adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Teknik transplantasi terumbu karang. Metode transplantasi. Keberhasilan transplantasi terumbu karang ditentukan oleh spesies karang, substrat, dan lingkungan pemulihan. Metode transplantasi karang dibedakan menjadi yang pertama, transplant tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Yang kedua, transplant ditanam pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Yang keempat adalah transplant diikat dengan kabel. Merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Beberapa metode umum yang digunakan peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang adalah yang pertama, metode transek garis. Nah, transek garis ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah berupa bentuk tumbuh karang dan dibolehkan bagi peneliti yang telah memiliki keahlian untuk mencatat karang hingga tingkat genus atau spesies. Yang kedua itu metode transek kuadrat. Jadi metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Nah, biasanya surveinya itu dimonitoring secara rutin. Yang ketiga adalah metode Mantatau. Penelitian menggunakan metode Mantatau bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Nah, metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang pendek, biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, terus daerah bekas bom, dan hewan bulu seribu.
Yang keempat adalah metode transek sabuk atau belt transek. Transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam dan mempunyai ukuran maksimum tertentu. Misalnya karang dari genus Fungia. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.